Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi elektrodinamika. Yang akan kita bahas adalah hukum Ohm dan rangkaian hambatan. Yang pertama, hukum Ohm. Setiap penghantar seperti kabel listrik memiliki hambatan. Apabila penghantar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan, tentunya akan mengalir arus listrik. Menurut Ohm, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial ujung-ujung penghantar. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm ditulis dalam bentuk persamaan I sama dengan V per R atau V sama dengan IR. I kuat arus, satuannya ampere, V beda potensial, satuannya volt, dan R besar hambatan, satuannya Ohm. Ini adalah Ohm, orang yang besar jasanya dalam bidang kelistrikan. Penghantar yang memiliki panjang L, hambat jenis ρ, dan luas penampang A seperti tampak pada gambar, memiliki hambatan yang besarnya dapat kita ketahui dengan persamaan R sama dengan ρ kali L dibagi A. R besar hambatan, satuannya Ohm. Ρ hambat jenis penghantar, satuannya Ohm milimeter persegi per meter atau ohmmeter. Sedangkan L panjang penghantar, satuannya meter. A luas penampang penghantar, satuannya milimeter persegi atau meter persegi. Apabila hambat jenis menggunakan satuan Ohm milimeter persegi per meter, maka kita gunakan satuan luas penampang milimeter persegi. Tetapi jika hambat jenis menggunakan satuan ohmmeter, maka luas penampang kita gunakan satuan meter persegi. Berdasarkan persamaan tadi, hambatan penghantar makin besar apabila 1. Penghantar makin panjang, 2. Hambat jenis makin besar, 3. Luas penampang makin kecil. Tegangan listrik berkurang akibat kawat terlalu panjang, sehingga ada tegangan yang hilang. Alat-alat listrik seperti televisi, lemari es, lampu, kawat penghantar atau kabel, dan lain-lain ini memiliki hambatan tertentu yang besarnya tetap, meskipun dipasang pada tegangan yang berbeda. Contohnya, lampu neon dipasang pada tegangan 220 volt maupun dipasang pada tegangan 110 volt, hambatannya tetap. Hambatan jenis bahan bisa kalian lihat pada daftar berikut. Contohnya aluminium 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter pada suhu 20 derajat Celcius. Dan yang lainnya bisa kalian lihat pada tabel. Contoh soal yang pertama, sebuah penghantar dihubungkan dengan beda potensial 6 volt. Kuat arus yang mengalir 0,5 ampere. Berapakah besar hambatan penghantar? Maka diketahui V dan I. Kita bisa cari R-nya menggunakan rumus V sama dengan IR. Kita masukkan angkanya, maka kita akan mendapatkan hambatannya adalah 12 ohm. Contoh soal kedua, sebuah penghantar dihubungkan dengan beda potensial 9 volt.
Kuat arus yang mengalir 4,5 ampere. Jika penghantar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt, berapa kuat arus yang mengalir? Pada keadaan pertama, V1 9 volt, I1 4,5 ampere. Keadaan yang kedua dihubungkan dengan beda potensial 12 volt, V2 12 volt. Ditanyakan I2. Gunakan persamaan V1 sama dengan I1 kali R1 untuk mendapatkan R1. Masukkan angkanya, maka kita akan mendapatkan R1 besarnya 2 ohm. Kemudian kita akan mencari I2 dengan persamaan V2 sama dengan I2 kali R2. Ingat, hambatan alat tetap walaupun dipasang pada beda potensial yang berbeda. Jadi besarnya R2 sama dengan R1, yaitu 2 ohm. Maka kita masukkan ke dalam persamaan, akan diperoleh I2 besarnya 6 ampere. Contoh yang ketiga, penghantar hambat jenisnya 0,06 ohm mm persegi per meter. Luas penampangnya 1,5 mm persegi. Kuat arus 1 ampere mengalir pada penghantar tersebut yang memiliki beda potensial 2 volt. Ada dua pertanyaan. Pertama, berapa besar hambatan penghantar? Dan yang kedua, panjang penghantar. Diketahui Rho, A, I, dan V. Kemudian yang ditanyakan adalah R dan L. Yang pertama kita gunakan persamaan hukum Ohm. Masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan V sama dengan IR. Maka kita akan dapatkan R sama dengan 2 ohm. Kemudian untuk pertanyaan yang B, kita gunakan persamaan R sama dengan Rho kali L dibagi A. R-nya tadi 2 ohm, kemudian Rho-nya 0,06 dan A-nya 1,5. Maka kita akan mendapatkan panjang penghantar adalah 50 meter. Contoh soal yang keempat. Penghantar A memiliki hambatan 4 ohm, sedangkan penghantar B panjangnya setengah kali panjang penghantar A dan hambat jenisnya 6 kali hambat jenis A. Berapa besar hambatan B? Maka diketahui RA, LB, dan Rho B. Ditanyakan RB, kita gunakan dua cara. Cara yang pertama, RB sama dengan Rho B kali LB per A. RB 6 Rho A kali setengah LA per A. Maka kita dapatkan RB 3 Rho A LA per A. Sementara RA-nya sendiri adalah Rho A kali LA per A. Sehingga kalau kita masukkan, RB sebenarnya sama dengan 3 RA. RA-nya sendiri adalah 4 ohm, maka diperoleh RB 12 ohm. Ini cara yang pertama. Cara yang lainnya, atau cara yang kedua, dari rumus R sama dengan Rho L per A, berarti R itu sebanding dengan Rho dan sebanding dengan L. Kita bandingkan saja RB dengan RA. Berarti Rho B, LB dibagi Rho A, LA. Rho B dan LB-nya kita masukkan, demikian juga dengan RA-nya kita coret Rho A-nya. Kita coret juga LA-nya.
Maka RB per 4 ohm sama dengan 6 kali setengah. Sehingga RB 3 kali 4 diperoleh 12 ohm. Sama dengan cara yang pertama. Silakan kalian pilih cara mana yang dianggap paling mudah. Tadi yang A hukum ohm, sekarang yang B rangkaian listrik. Jika sebuah alat listrik seperti radio, televisi, ya kita buka, seperti tampak pada gambar samping kanan, kita akan melihat sebuah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah alat-alat listrik atau komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menggunakan penghantar. Pada rangkaian listrik terlihat hambatan atau resistor yang jumlahnya banyak membentuk suatu rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan terbagi dua, yaitu seri dan paralel. Ada dua simbol hambatan tetap, yaitu bisa kalian lihat. Ya, ini adalah dua simbol hambatan tetap. Kemudian ada hambatan yang dapat diubah. Ya, nanti kalian pelajari di SMA. Sebelum kita belajar tentang rangkaian hambatan seri dan paralel, kita bicara atau kita belajar dulu hukum Kirchhoff 1 yang mendasari rangkaian hambatan. Pada rangkaian tak bercabang atau rangkaian seri, kuat arus yang mengalir sama besar. Gambar dapat kalian lihat ada di sebelah kanan, ini adalah rangkaian seri, ada 3 hambatan, R1, R2, R3. I-nya sama, baik R1, R2 maupun R3. Sedangkan pada rangkaian bercabang, atau dikenal dengan rangkaian paralel, jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Kirchhoff 1. Ya, rangkaian bercabang ini bisa kalian lihat pada gambar samping kanan. Di situ ada dua titik percabangan, yaitu titik A dan titik B. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1, maka dapat ditulis persamaan sigma I input sama dengan sigma I output, atau jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Arus masuk itu yang mana? Yang tanda panahnya menuju titik. Contohnya pada titik A. Arus yang masuk, anak panahnya menuju A, yaitu I1. Sedangkan yang keluar arahnya menjauhi titik A, yaitu I2 dan I3. Sehingga di titik A bisa ditulis dalam bentuk persamaan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Sedangkan pada titik B, yang masuk kalian lihat arah panahnya menuju B, yaitu I2 dan I3. Sedangkan yang keluar adalah I4. Sehingga yang masuk I2 plus I3, yang keluar I4. Ditulis dalam bentuk persamaan I2 ditambah I3 sama dengan I4. Contoh soal yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff 1, kalian bisa lihat gambar aliran arus. Di sini hanya ada satu titik cabang, yaitu titik E. Ditanyakan berapa besar I3. Kita tulis dulu diketahuinya. I1 12 ampere, I4 2I1, berarti 2 kali 12, hasilnya 24. I2-nya 17 ampere. Ditanya I3.
Kalau kalian perhatikan arah panah yang menuju P itu adalah I1 dan I4. Yang keluar atau menjauh I3 dan I2. Sehingga di P jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar bisa ditulis I1 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3. Masukkan angkanya. Maka diperoleh I3 besarnya 19 ampere. Ini contoh yang ada hubungannya dengan hukum Kirchhoff 1. Untuk hukum Kirchhoff 2 nanti kalian dapatkan di SMA. Kita mulai dengan rangkaian hambatan seri atau rangkaian seri. Merupakan rangkaian yang tidak bercabang. Kelemahannya jika ada yang putus harus tidak mengalir. Jadi kalau ada lampu dipasang seri, salah satu lampu putus, maka lampu yang lain tidak bisa menyala. Ya, ini digambarkan sebuah rangkaian seri, ada 3 hambatan, R1, R2, R3. 3 buah hambatan ini bisa diganti dengan 1 buah hambatan pengganti seri atau RS. Jadi antara A dan D ada RS. Pada rangkaian seri, yang pertama I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Sengaja saya tulis dengan huruf warna merah karena penting sekali bahwa pada rangkaian seri kuat arus yang mengalir sama besar. Yang kedua, VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Ingat hukum Ohm, V sama dengan IR. Sehingga untuk VAD berdasarkan gambar yang bawah itu berarti I kali R, R-nya R seri. Sedangkan untuk VAB, R-nya R AB atau R1. VBC, R-nya R2. VCD, R-nya R3. Karena I-nya sama, kita keluarkan, kemudian kita coret. Maka diperoleh persamaan untuk rangkaian seri adalah R1 tambah R2 tambah R3. Ya, R seri adalah besar hambatan pengganti rangkaian seri. Berikutnya, rangkaian paralel merupakan rangkaian bercabang. Kelebihannya jika salah satu putus, arus listrik masih bisa mengalir. Di rumah-rumah kita, ya, rumah-rumah ini rangkaian listriknya adalah rangkaian paralel. Sehingga kalau ada 1 lampu mati, 2 lampu mati, ya, 3 lampu mati, lampu yang lain masih bisa menyala. Ya, karena rangkaiannya adalah paralel. Saya tampilkan gambar dengan 3 hambatan, R1, R2, R3. Bisa kita ganti dengan 1 hambatan, yaitu RP antara A dan B. Pada rangkaian paralel, beda potensialnya sama besar, saya tulis pakai huruf warna merah karena penting sekali, ya. Jadi VAB sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan karena ini rangkaian bercabang berarti berlaku hukum Kirchhoff. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Sehingga ditulis IAB sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. V sama dengan IR, maka I sama dengan V dibagi R. Sehingga untuk IAB, VAB dibagi RP. Lihat gambar yang bawah, ada RP. Jadi VAB per RP. Sedangkan untuk I1, R-nya R1, I2, R-nya R2, I3, R-nya R3. Tapi V-nya sama, yaitu VAB. Kita keluarkan, kemudian kita coret. Maka diperoleh persamaan seper RP, seper R1, seper R2, dan seterusnya. Kita jumlahkan. Ya, RP besar hambatan pengganti rangkaian paralel.
satuannya sama ohm. Contoh soal yang pertama, 3 buah hambatan, 6 ohm, 12 ohm, 4 ohm. Berapa besar hambatan pengganti jika terangkai seri, jika terangkai paralel? Tulis dulu diketahui, ditanyakan juga harus ditulis. Yang A kita gunakan persamaan seri, masukkan R1 6 ohm, R2 12 ohm, R3 4 ohm, sehingga diperoleh 22 ohm. Ini seri. Untuk menghitung paralel, kita gunakan rumus paralel, masukkan angka-angkanya, samakan penyebutnya. Kita buat per 12 semua. Sehingga yang 1/6 jadi 2/12, yang 1/4 jadi 3/12. Maka secara matematis, hasilnya 1/RP 6/12. RP tinggal kita balik 12 bagi 6, sama dengan 2 ohm. Contoh soal yang kedua, berapa besar hambatan pengganti pada rangkaian hambatan berikut ini? Nah, ini adalah rangkaian majemuk. 6 ohm dan 3 ohm ini terangkai paralel, 3 dengan 9 seri. Yang 6 ohm dan 3 ohm ini kita kerjakan dulu. Gambarnya jadi RP 3 ohm dan 9 ohm ini terangkai seri. Ya, RP-nya kita cari. Samakan penyebutnya menjadi per 6, maka kita akan dapatkan RP-nya 6/3, 2 ohm. Selanjutnya, RP 3 ohm, 9 ohm adalah seri. Ya, kita kerjakan. Gambarnya jadi tinggal satu, yaitu RS. Gunakan rumus seri. RP tambah 3 tambah 9. Sehingga diperoleh RS adalah 14 ohm. Jadi hasil hambatan pengganti RS sama dengan 14 ohm. Artinya R totalnya adalah 14 ohm. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ditampilkan gambar rangkaian listrik yang dikenal dengan rangkaian tertutup, sehingga terjadi aliran arus listrik. Ada 5 pertanyaan, ya. A. Besar hambatan pengganti, B. Besar kuat arus yang mengalir, C. Besar beda potensial pada hambatan 4 ohm, D. Besar beda potensial pada rangkaian paralel, dan E. Besar kuat arus pada tiap cabang. Kita gunakan metode penyederhanaan, yaitu penyederhanaan gambar. 2 ohm dengan 3 ohm kita sederhanakan, ini menjadi rangkaian paralel. Ya, menjadi rangkaian paralel. Sehingga gambarnya jadi seperti ini, ya. R1 masih ada, yang paralel ada di sampingnya, kita hitung RP-nya dengan rumus paralel. Maka dengan mengganti atau menyamakan penyebutnya, kita dapatkan paralelnya adalah 2 ohm. Kemudian berikutnya, masih ada 2 hambatan, saya lingkari pakai warna merah. Ini adalah rangkaian seri, sehingga gambarnya tinggal satu, yaitu RS. Gunakan rumus RS, yaitu R1 ditambah RP. Masukkan angkanya, ingat RP-nya adalah 2 ohm, tadi sudah kita hitung, maka diperoleh RS-nya 6 ohm.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah mencari kuat arus yang mengalir. Kita gunakan rumus hukum Ohm. I-nya kita cari. Kita sudah mendapatkan R totalnya yaitu 6 ohm. V totalnya 18, R totalnya 6, maka kita dapatkan I 18/6 yaitu 3 ampere. Pertanyaan yang berikutnya adalah mencari beda potensial pada hambatan 4 ohm. Saya tulis saja V1 karena 4 ohm itu R1. Sehingga V1 I kali R1. Ingat rangkaian seri I-nya sama. Kalian lihat gambar yang dilingkari, itu adalah rangkaian seri. I-nya sama. Kita sudah dapatkan I 3 ampere. Sehingga V1 sama dengan 3 kali 4. 12 volt. Yang berikutnya, mencari beda potensial pada rangkaian paralel antara A dan B. Kita lihat lagi pada gambar yang dilingkari merah, itu adalah rangkaian seri, yaitu R1 dengan RP, kuat arusnya sama, yaitu 3 ampere. Sedangkan R-nya kita gunakan RP, yaitu 2 ohm, maka diperoleh 6 volt. Pertanyaan yang terakhir, mencari arus pada tiap cabang. Saya tampilkan kembali gambar yang disederhanakan, ya, khusus yang daerah yang paralel, yaitu 3 ohm dan 6 ohm. Ya. Kita akan mencari I1 yang melewati R2. Nah, ingat pada rangkaian paralel V-nya sama. Kita sudah mendapatkan V paralel 6 volt. Sehingga I1 sama dengan Vp dibagi R yang dilewati, yaitu R2. 6 dibagi 3. Ketemu 2 ampere. Untuk yang I2 melewati R3. Sehingga rumus yang kita pakai I2 Vp dibagi R3. Maka 6/6 hasilnya 1 ampere. Ya, kita sudah menyelesaikan soal yang cukup rumit. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan. Soal yang keempat. Ya, hambatannya cukup banyak, rangkaiannya juga rangkaian majemuk. Pertanyaannya ada 3. Ya, kita sederhanakan gambar ini. Ya, kita sederhanakan dulu. Ada rangkaian paralel yang 8 ohm dengan 8 ohm, ada rangkaian seri 8 dengan 4 ohm, dan 2 ohm dengan 3 ohm. Itu adalah rangkaian seri. Rangkaian serinya ada 2, paralelnya ada 1. Kita sederhanakan, jadilah seperti ini. Kemudian, kita cari berapa besar RP1 yang terdiri atas 8 ohm dan 8 ohm yang saya lingkari merah. Masukkan dalam persamaan, maka diperoleh RP1 4 ohm. Yang berikutnya kita cari RS1. Ya, karena ada RS lagi, maka ada RS1, ada RS2. RP juga nanti ada RP1, RP2, dan seterusnya. Ya, 8 ohm dan 4 ohm ini seri, yaitu RS1, masukkan angkanya, ketemu 12 ohm. Sedangkan untuk yang RS2, lingkari merah, ya, 2 ohm dan 3 ohm, RS2 sama dengan 2 ditambah 3, ketemunya 5 ohm. Kita sudah mendapatkan hambatan pengganti, tapi belum selesai. Ya, karena masih ada 3, yaitu RP1, RS1, dan RS2.
Antara RP1 dan RS1 itu paralel ya, paralel. Saya ulangi, ini warna merah. Nah, ini ya, paralel. Gambarnya kita sederhanakan, jadilah seperti ini. Kita hitung RP2. Jadi ada RP1, sekarang RP2. RP2 adalah seper RP1 ditambah seper RS1. Masukkan angkanya, samakan penyebutnya, maka seper RP2 4/12, kita balik jadi 12/4, yaitu 3 ohm. Kita sudah mendapatkan RP2. Berikutnya, kita sederhanakan lagi, RP2 dan RS2 itu adalah seri. Maka kita beri notasi RS3. Ya, RS3. RS3 itu terdiri atas RP2 dan RS2. Sehingga kita gunakan rumus RS3 sama dengan RP2 tambah RS2, 3 tambah 5 ketemu 8 ohm. Selesai sudah hambatan totalnya, yaitu RS3 sebesar 8 ohm. Berikutnya, kita mau mencari I total. I total, kita gunakan rumus atau persamaan hukum Ohm. V total sama dengan I total kali R total. R totalnya adalah RS3. Maka I total, V total dibagi RS3, kita dapatkan 3 ampere. Berikutnya, kita mau mencari VP2. Ya, kalian bisa lihat gambar yang dilingkari merah, itu adalah rangkaian seri, yaitu RP2 dan RS2. I-nya sama, rangkaian seri, sehingga VP2 kita pakai I-nya adalah 3 ampere. RP2-nya 3 ohm. Sehingga diperoleh 9 volt. Selesai sudah mencari beda potensial pada rangkaian paralel. Yang berikutnya, saya tampilkan lagi gambar yang sudah disederhanakan karena kita mau mencari I1 dan I2. I1 melewati RP1. Kita menggunakan persamaan I1 VP2 dibagi RP1. Kenapa pakai VP2? Karena I1 maupun I2 ada di rangkaian paralel 2. Sekali lagi, mengapa pakai VP2? Karena I1 dan I2 ada di rangkaian paralel 2. Masukkan angkanya, 9/4 ketemu 2,25. Kemudian mencari I2 yang melewati RS1, kita gunakan rumus I2 VP2 per RS1. VP2-nya adalah 9 dibagi 12. Ketemu 0,75 ampere. Untuk membuktikan jawaban kita itu betul atau salah, kita jumlahkan I1 ditambah I2 berapa? I1 ditambah I2 adalah 2,25 ditambah 0,75. Ketemunya adalah 3 ampere. Persis sama dengan I total pada jawaban B. Ya, persis sama. Berarti jawaban kita sudah benar. Kita lanjutkan dengan gaya gerak listrik elemen atau GGL elemen. Elemen itu apa? Sumber tegangan yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah aki dan baterai, ya, batu baterai, ABC, nasional, dan seterusnya. Apa itu beda potensial elemen? Ya, beda potensial antara kutub-kutub elemen. Itulah ya GGL elemen. Ya. Kemudian
kita bisa mengetahui mana yang GGL elemen dengan mana yang tegangan yang lain dengan menggunakan rangkaian listrik. Ya, kita tampilkan yang pertama adalah rangkaian terbuka. Saklarnya masih buka, sehingga arus tidak mengalir ke alat, ke R. Ya, arus tidak mengalir ke R. Maka pada saat kita sedang mengukur beda potensial seperti ini, yang kita ukur sebenarnya adalah GGL. Beda dengan rangkaian tertutup. Saklarnya ditutup. Maka arus nanti akan mengalir melalui R. Maka pengukuran seperti ini kita akan mendapatkan yang namanya tegangan jepit, simbolnya V. Kemudian GGL atau gaya gerak listrik yang kita simbolkan dengan E adalah tegangan kutub-kutub baterai saat arus tidak mengalir dalam rangkaian listrik. Sedangkan tegangan jepit adalah tegangan kutub-kutub baterai saat mengalirkan arus listrik. Untuk GGL atau elemen yang hanya satu buah, seperti gambar pada samping kiri bawah, ya, maka untuk satu GGL atau satu elemen, E sama dengan I dikali dengan R besar ditambah R kecil. Ya, R besar itu hambatan luar, R kecil adalah hambatan dalam. Rumus tersebut bisa kita ubah menjadi E V ditambah IR. V itu adalah tegangan jepit, sedangkan IR adalah tegangan yang hilang. Rumus E sama dengan I dikali R besar ditambah R kecil bisa kita ubah kalau ditanyakan I-nya menjadi I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. Tegangan jepit sendiri merupakan hasil kali I dengan R besar, hambatan luar. Ya, R besar adalah hambatan luar. Ini adalah keterangannya. Ya. Hasil pengukuran GGL diperoleh angka yang lebih besar atau nilainya lebih besar dibanding tegangan jepit. Satuannya sama, volt. Untuk elemen lebih dari satu bisa kita pasang seri, sehingga jadinya adalah GGL rangkai seri. Pada gambar dapat kita lihat ada 4 elemen. Kemudian ada hambatan luar R, arus mengalir I. E totalnya adalah N kali E. Dan hambatan dalam total R kecil T besar sama dengan N kali R kecil. Sehingga untuk rumus I bisa ditulis N kali E dibagi R besar ditambah N kali R kecil. E total adalah GGL total, R kecil T adalah hambatan dalam total, dan N adalah jumlah elemen. Jadi kalau menggunakan batu baterainya ada 4, berarti N-nya 4. Ya. N-nya 4. Untuk batu baterai yang jumlahnya banyak bisa juga dipasang paralel. Ya, paralel atau bertumpuk ya. Kemudian E totalnya sama dengan E. Artinya walaupun ada 3 baterai, maka GGL totalnya sama dengan 1 baterai. Ada 1000 baterai dipasang paralel, maka GGL totalnya sama dengan GGL 1 baterai. Karena E total sama dengan E.
Dan R kecil total, hambatan dalam total adalah R kecil dibagi N. Sehingga rumus untuk GGL terangkai paralel kita gunakan persamaan I E dibagi R plus R kecil dibagi N. Nanti kalian kalau mendapatkan soal, lihat dulu baterainya ada 1 atau lebih. Ya. Kalau 1, tadi kita gunakan rumus I sama dengan E dibagi R besar plus R kecil. Kalau lebih dari 1, seri, maka kita gunakan I N kecil kali E dibagi R besar ditambah N kali R kecil. Dan jika jumlahnya banyak tapi paralel, kita gunakan rumus I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil dibagi N. Sebagai contoh untuk memperjelas pemahaman kalian, ini ada 1 baterai. Ya, ada 1 baterai. Karena di situ ada tertulis E besar dan R kecil, berarti kita akan mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan GGL. Soalnya, sebuah rangkaian listrik dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki GGL 2 volt dan hambatan dalam 0,2 ohm. Berapa besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik? Maka diketahui, kita tulis ya, untuk mempermudah dan lebih teliti. Kemudian ditanya adalah I, karena di sini 1 baterai, maka kita gunakan rumus yang 1 baterai atau 1 elemen. Kita masukkan angkanya, maka kita akan mendapatkan I-nya 0,4 ampere. Contoh soal 1 selesai, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah soal dengan elemen atau baterai yang jumlahnya lebih dari 1, tapi terangkai seri. Jika tiap elemen memiliki 1,5 volt GGL-nya dan hambatan dalamnya 1 ohm, berapa besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik tersebut? Ya, kita tulis lagi ketahuinya. Karena baterainya ada 4, maka N-nya 4. Ditanyakan I, kita gunakan rumus GGL seri, yaitu I NE dibagi R plus NR. Masukkan angkanya. Hitung dengan cermat, maka kita akan mendapatkan I sama dengan 0,5 ampere. Bisa saja yang ditanyakan R besar atau hambatan luar. Ya. Kita lihat soal yang ketiga. Ya. Ini adalah rangkaian paralel. Ya. Jika tiap elemen memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,6 ohm, berapa besar hambatan luar yang terpasang dalam rangkaian listrik tersebut? Nah, ini yang ditanyakan bukan I, tapi R besar. Diketahui, ya, ingat N-nya di situ ada 3, ya. Ditanyakan R. Gunakan rumus paralel, yaitu I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil per N. Nah, menggunakan cara matematika, ya, maka kita ubah, ya, 0,6 bagi 3 itu 0,2, sehingga kita akan dapatkan R besarnya 2,8 ohm. Berikutnya, contoh yang keempat. Ini adalah rangkaian tertutup yang menggunakan GGL. Ya. Hati-hati melihat soal, kalau ada sumber tegangannya itu tertulis 12 volt dan 1 ohm, berarti itu adalah hubungannya dengan GGL. Maka nanti rumusnya ada perbedaan, di mana perbedaannya nanti kita lihat, ya.
Hitung, ini ada 4 pertanyaan, ya. Besar hambatan mengganti, kuat arus yang mengalir, beda potensial pada rangkaian paralel, dan kuat arus yang melewati hambatan 6 ohm. Ya, kita sederhanakan dulu R-nya. Di situ tadi ada R paralel, kita hitung dulu, samakan penyebut, maka ketemu RP-nya 4 ohm. Berikutnya, antara 1 ohm dengan RP adalah rangkaian seri. Kita hitung besarnya RS, yaitu 1 ohm dan RP. Diperoleh 5 ohm. Kemudian, kita bisa menghitung I-nya, yaitu E dibagi R besar dibagi R kecil, maka kita akan dapatkan I besarnya adalah 2 ampere. Seterusnya, untuk yang pertanyaan T, mencari VP, I kali RP. Ya. Jadi untuk mencari I tadi, kita tidak bisa menggunakan hukum Ohm, kita harus menggunakan rumus GGL, yaitu I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil. Karena kita sudah mendapatkan I 2 ampere, maka untuk mencari V paralel, kita bisa menggunakan hukum Ohm, yaitu VP sama dengan I kali RP. RP-nya kita sudah dapat, I-nya juga sudah dapat, sehingga dengan I 2 ampere, RP 4 ohm, kita dapatkan VP 8 volt. Yang berikutnya, kita mau menghitung I pada R2. Ya, I pada R2. Kita gunakan rumus I1 sama dengan VP dibagi R2. Ya, karena R2 ada pada rangkaian paralel, sehingga V-nya kita pakai VP. Sehingga 8 dibagi 6, ketemu 4/3 ampere. Ya, ini contoh materi yang berhubungan dengan hukum Ohm, dengan rangkaian seri dan paralel. Mudah-mudahan materi ini menambah wawasan kalian tentang kelistrikan. Saya cukupkan sekian, sampai bertemu pada pembahasan yang berikutnya, yaitu elektrodinamika 3 yang membahas energi listrik dan daya listrik. Sekian, terima kasih.